Ya, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada beberapa jemaat yang hadir di tempat ini. Sesuai dengan aturan yang dibuat, kita tetap jaga jarak. Dan bagi Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah yang bisa menyaksikan siaran live ini juga, Tuhan memberkati saudara melalui pujian penyembahan hari ini. Dan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, saudara. Hari ini yang saya mau kita renungkan bersama itu adalah tentang hari Sabat, dihubungkan dengan situasi dan keadaan kita hari ini, ya. Tidak akan panjang renungan ini, tapi saya berharap renungan firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi semua kita yang bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, hari Sabat itu hal yang banyak sekali diperintahkan di dalam firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama. Bahkan itu menjadi salah satu dari hukum Taurat. Dan itu diawali ketika Allah bekerja menciptakan langit dan bumi, dan kemudian pada hari ketujuh dia berhenti. Dan kemudian akhirnya dia memberi perintah tentang Sabat kepada umatnya. Nah, tapi hari Sabat ini sesuatu yang sudah mulai dari peristiwa penciptaan sebenarnya. Allah sudah menunjukkan di sana. Dan itu berproses terus dalam perjalanan umat Tuhan sampai kepada kita hari ini. Kalau saya simpulkan, maka sebenarnya dalam hari Sabat ini ada dua aspek sebenarnya. Yaitu aspek makna dari Sabat itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah aspek seremonialnya atau cara pelaksanaannya. Nah, kalau aspek cara pelaksanaan itu sudah tidak berlaku bagi kita yang hidup sekarang. Di mana dulu itu pada hari ketujuh, sebenarnya tepatnya hari Sabtu ya. Lalu kemudian ada aturan yang harus begini, harus begini, harus begini. Nah, dari aspek seremonialnya sebenarnya ada sebagian besar tidak berlaku bagi kita sekarang. Tapi aspek makna dari Sabat itu sendiri, ada hal-hal yang masih berlaku dan harus kita lakukan sebenarnya. Yang bahkan kita harus melakukannya lebih sekarang. Nah, aspek yang pertama misalnya tentang Sabat itu adalah pada intinya sebenarnya pada hari Sabat umat-umat Tuhan disuruh untuk berhenti di rumah. Lalu kemudian mengkhususkan hari itu untuk menjadi hari bersekutu dengan Tuhan. Dan yang mau direnungkan kalau diurutkan dari dalam peristiwa penciptaan, sebenarnya untuk mengingat bahwa Allah lah yang berkuasa atas semesta alam ini, di mana dia menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 dan dia berhenti pada hari ke-7. Dan Sabat itu sebenarnya untuk mengingatkan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, dialah yang berotoritas, dialah yang berkuasa atas alam semesta ini. Dan yang kedua, kalau kita lihat perjalanan umat Israel, Tuhan juga mau menunjukkan bahwa melalui Sabat, perintah Sabat itu, bahwa dia memelihara mereka. Salah satu contoh misalnya peristiwa mana. 6 hari mereka bisa ngambil mana di padang gurun ya. Ketika umat-umat Tuhan diberi Tuhan mana dari langit. Dan hari pertama sampai ke-6 mereka bisa mengutip, tapi hari ke-7 mereka disuruh berhenti. Untuk merenungkan sebenarnya bahwa hari pertama sampai hari ke-7 mereka dipelihara oleh Tuhan. Lalu kemudian seterusnya sampai kepada umat Tuhan sampai di tanah Kanaan. Di sana hari Sabat terus diperintahkan. 6 hari kamu kerja, hari ke-7 kamu berhenti katanya. Nah, untuk apa? Untuk mengingat bagaimana 6 hari disertai Tuhan, diberkati Tuhan dalam pekerjaannya. Lalu kemudian di hari ke-7 itu berhenti bersekutu dengan Tuhan dan mengingat Allah menciptakan langit dan bumi, mengingat bagaimana Tuhan memelihara umat-umatnya, mengingat bagaimana Tuhan memberkati dalam perjalanan hidup mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Nah, itu makna Sabat. Itu yang diperintahkan Tuhan pada waktu itu kepada umat-umatnya. Dan sebenarnya Sabat itu masih langsung sampai hari ini.
Karena waktu orang Farisi berkata kepada Yesus, waktu dia melakukan penyembuhan misalnya pada hari Sabat, mereka marah, kamu melanggar hari Sabat. Apa kata Yesus? Tidak, aku tidak meniadakan hari Sabat, tapi aku menggenapi hari Sabat. Jadi sebenarnya hari Sabat itu berlangsung sampai sekarang, maknanya berlangsung sampai sekarang, penerapannya, aplikasinya berlangsung sampai sekarang, tapi seremonialnya, caranya udah berbeda. Kalau dulu pada hari ke-7, di mana maknanya adalah berdiam diri, merenungkan otoritas Allah akan alam semesta ini, merenungkan pemeliharaan Tuhan atas kita, atas umat-umatnya, merenungkan bagaimana Tuhan menyertai dalam apa yang mereka kerjakan dalam 6 hari itu. Makna itu yang harus terus kita lakukan, tapi pelaksanaannya hari ini sudah harus lebih daripada perjanjian lama. Di mana dulu pada hari ke-7, tapi kalau hari ini, hari Sabat itu, hari persekutuan dengan Tuhan itu adalah setiap saat. Makna Sabat itu digenapi oleh Tuhan Yesus, sehingga akhirnya yang mau diterapkan, mau diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa Sabat itu bukan hanya lagi pada hari ke-7, tapi setiap saat, dan harus kita hidupi, di mana kita bersekutu dengan Tuhan, kapan saja, di mana saja, setiap saat bisa. Lalu kemudian kita merenungkan bahwa segala sesuatu ada dalam otoritas Tuhan. Kita merenungkan bahwa Allah itu memelihara dan memberkati umat-umatnya, merenungkan bahwa Allah itu menyertai umat-umatnya. Nah, itu yang saya mau kita renungkan hari ini dalam kondisi kita sekarang. Di mana sampai hari ini tetap masih ada perdebatan, ada yang agak lucu lagi ya. Ada orang yang seperti kerasukan, saya tidak tahu kerasukan atau di media sosial. Lalu kemudian orang yang kerasukan itu ngomong, di mana istilahnya pemimpin-pemimpin gereja itu, katanya. Kenapa dia tutup gereja? Berani kali dia tutup gereja. Sepertinya Tuhan Yesus yang ngomong gitu. Melalui orang yang kerasukan itu sepertinya. Tapi bagi saya itu bukan. Sehingga waktu saya komentar, saya bilang bahwa Tuhan tidak pernah memberikan firman-Nya melalui orang tidak sadar, saya bilang. Karena tidak ada dalam firman Tuhan itu, firman Tuhan turun melalui orang kerasukan, tidak sadar. Jadi yang saya mau ajarkan yang saya mau sampaikan adalah bahwa sekarang Sabat bersekutu dengan Tuhan, merenungkan bahwa Dialah punya otoritas atas alam semesta, merenungkan bahwa Allah lah yang memelihara umat-umatnya. Dia tetap, hari ini dia tidak diam, saudara. Hari ini dia tetap ada, dia tetap hadir, dia tetap bekerja, memelihara umat-umatnya, dan dia menyertai umat-umatnya. Dan itu yang mau saya sampaikan hari ini, biarlah dalam kehidupan kita setiap saat itu adalah Sabat. Setiap saat itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Dan saya mau kita lihat bersama dari satu bagian firman Tuhan, Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Saya baca ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Oke. Tadi saya sudah jelaskan ya, ini dalam perjanjian lama. Jadi aturan secara seremonialnya, pelaksanaannya masih ditekankan di sini. Tapi kalau kita yang hidup dalam perjanjian baru, bukan aturan pelaksanaannya lagi, tapi penerapannya, aplikasinya yang sekarang. Yesus waktu dia datang, dia melakukan kegiatan pada hari Sabat. Waktu orang Farisi marah, dia berkata, aku tidak meniadakan hari Sabat, tapi aku menggenapi hari Sabat. Jadi
bagi kita, sekali lagi kesimpulannya saya mau sampaikan bahwa bagi kita hari Sabat itu hari ini adalah setiap saat. Waktu bersekutu mengingat otoritas ilahi, mengingat kemahakuasaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas umat-umatnya itu setiap saat. Dan di mana saja, dan kapan saja. Nah itu sebabnya saya mau berkata bahwa dalam kondisi begini, kalau gereja ditutup, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita umat-umat Tuhan bisa bersekutu di rumah. Bisa melaksanakan Sabat, mengaplikasikan, menerapkan Sabat di rumah. Tapi kalau ada beberapa yang tidak melanggar, juga jarak masih bisa dibuat di gereja, tidak bersalaman, satu dengan yang lain diatur jarak. Saya pikir itu juga lebih baik. Tapi kalau ada yang di rumah juga, nggak ada masalah. Mereka beribadah di rumah. Mereka melakukan Sabat di rumah. Mereka bersekutu dengan Tuhan di rumah. Mengingat bahwa dalam kondisi sekarang, Allah tetap berotoritas. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang memelihara umat-umatnya. Dia yang menyertai umat-umatnya. Tapi nanti kalau misalnya virus ini sudah selesai, lalu kemudian kita sudah diizinkan lagi ke gereja, saat itu ada orang-orang yang tidak mau beribadah di rumah Allah, saya pikir itu jadi masalah lagi. Tapi kalau sekarang diatur sekian seperti kita di sini, hanya diizinkan harus permisi, harus izin dulu, hanya beberapa yang diizinkan, sebagian besar di rumah. Gak ada masalah karena itu kondisinya. Tapi kalau nanti sudah bisa semuanya, lalu kemudian dulu pun waktu virus disuruhnya di rumah, sekarang udah selesai virus, di rumah aja lah aku beribadah, itu beda lagi ceritanya. Artinya dalam kondisi seperti ini, mari kita beribadah di mana saja, kapan saja. Mari kita menerapkan, mengaplikasikan Sabat, bersekutu dengan Tuhan. Mengingat bahwa alam semesta ini ada dalam tangannya. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Saat virus corona sedang melanda saat ini, masihkah saudara percaya? Masihkah saudara memiliki persekutuan dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan Tuhan dan mengingat bahwa Dialah yang menciptakan alam semesta dan semuanya ini masih ada dalam kuasanya? Saat virus corona melanda, masihkah saudara membangun persekutuan dengan Tuhan dan mengingat bagaimana di padang gurun pun, Allah memelihara umat-umatnya dengan memberi mana, apalagi anak-anaknya sekarang. Dia juga perintahkan umat-umatnya untuk mengingat saat Sabat itu, untuk mengingat bagaimana dia menuntun mereka keluar dari Mesir, membebaskan mereka keluar dari Mesir. Hari ini, masihkah kita bersekutu dengan Tuhan dan mengingat bagaimana kita dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan dari belenggu dosa dan sebagainya? Itu yang Tuhan mau hari ini. Firman Tuhan mau kita laksanakan hari ini. Bersekutulah dengan Tuhan di mana saja. Dan di sini dikatakan, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan. Jadi bersekutu dengan Tuhan itu sebagai kenikmatan. Mengingat Dialah yang berkuasa. Dialah yang memelihara. Dialah yang membebaskan. Dan menikmati hari persekutuan itu. Kalau hari-hari kita dalam kondisi seperti ini, kita tetap beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya hari Minggu. Tapi hari-hari, setiap hari, saudara bangun, aplikasikan, terapkan Sabat dalam hidup saudara. Menikmati hari persekutuan dan tetap mengingat, semuanya masih ada dalam kendali Tuhan. Semuanya masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semuanya masih ada dalam penyertaan Tuhan. Maka, kata firman Tuhan, lihat ayat 14. Kalau kita terapkan bersekutu dengan Tuhan, kita terapkan, aplikasikan Sabat itu dalam kehidupan kita, maka ayat 14. Lihat, yang pertama, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bukankah dalam kondisi seperti ini, saudara, semua orang berbeban berat? Bukankah dalam kondisi seperti ini sudah sulit untuk membuat orang bersukacita? Sulit untuk menjalani hidup dalam sukacita dalam kondisi seperti ini. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, apabila kita aplikasikan, terapkan persekutuan dengan Tuhan, mengingat bahwa semuanya masih ada dalam kuasanya, semuanya Dia masih memelihara kita, dan kita bangun persekutuan itu, nikmati persekutuan itu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan.
Jadi dia akan mengerjakan sukacita itu di hati kita. Dia akan kerjakan penghiburan itu di hati kita dalam kondisi begini. Tahukah saudara bahwa dalam kondisi begini, di satu sisi memang banyak orang bertobat, tapi di sisi lain banyak orang putus asa. Ada orang lompat dari gedung yang tinggi sekali, seperti lompat ke kolam, dia jungkir balik ke belakang begini. Tapi dia tahu dia sedang lompat dari gedung tinggi dan ramai orang di bawah. Kenapa? Putus asa. Dan akhirnya sampai di bawah langsung mati. Orang-orang putus asa dalam kondisi seperti ini, tapi firman Allah berkata bahwa kalau kita nikmati persekutuan dengan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi bukan karena kondisi, bukan karena situasi, bukan karena usaha lagi macet, tetapi karena Tuhan. Artinya, kalau dari sisi kondisi sepertinya sulit kita bersuka cita, sulit hati kita terhibur dalam kondisi ini. Tapi firman Allah berkata, kalau kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Artinya Tuhan itu yang mengerjakan penghiburan di hati kita hari ini. Saudara, mari kita jalani hari kita. Hari-hari kita dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya kita terhibur, supaya kita kuat, supaya sukacitanya itu bisa memenuhi hati kita dalam kondisi seperti ini. Di tengah keluarga, bangun persekutuan di tengah keluarga. Bangun mesbah di tengah keluarga. Berdoa bersama, bersekutu bersama di tengah keluarga. Ingat bahwa semuanya ini ciptaan Tuhan. Dia masih berkuasa atas semuanya dalam kondisi seperti ini. Ingat bahwa dia memelihara umat-umatnya. Dia masih menyertai umat-umatnya. Renungkan itu dalam persekutuan dan nikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dia akan mengerjakan penghiburan bagi kita. Lalu yang kedua, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Sekali lagi, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Dikatakan puncak bukit-bukit. Satu perjalanan yang sulit untuk dijalani. Itu mungkin cocok untuk menggambarkan kita hari ini. Puncak bukit-bukit yang sedang kita jalani. Puncak bukit-bukit yang sedang kita lalui. Satu perjalanan yang berat. Satu perjalanan yang sulit. Dan tidak ada yang terkecuali. Siapakah hari ini yang tidak sulit? Semua sulit, mau pengusaha. Mungkin para pengusaha juga sangat sulit. Hamba-hamba Tuhan sulit. Anak-anak Tuhan, umat-umat, semuanya. Semuanya kita sedang ada dalam kondisi sulit. Sedang berusaha untuk melintasi puncak-puncak bukit. Tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau menikmati sabat, menikmati persekutuan dan mengingat Tuhan masih berotoritas, Tuhan masih memelihara, Tuhan masih membebaskan, maka katanya, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Percayakah saudara bahwa Tuhan masih hadir untuk membawa kita melintasi puncak bukit-bukit? Perjalanan yang sulit yang sedang kita jalani hari ini. Dan firman-Nya berkata, kalau saya terapkan, kalau saudara terapkan dalam hidup saudara, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan mengingat Dia yang menciptakan semua, mengingat Dia yang memelihara kita, maka firman-Nya berkata, aku, kata Tuhan, akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kita akan menang menghadapi kondisi ini. Kita akan menang menghadapi keadaan ini. Jalani terus hari demi hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Kita akan menang untuk menjalani kondisi ini. Dan kemudian ayat 14. Bagian terakhir. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Dia bicara tentang pemeliharaan bagi orang-orang yang bersekutu dengan Dia. Menikmati persekutuan dengan Dia. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Firman-Nya berkata, kalau burung-burung di udara pun Dia pelihara.
Saya percaya Tuhan masih punya jalan, Tuhan masih punya cara untuk memelihara setiap umat-umat Tuhan hari ini. Amin. Dia masih punya cara, dia masih punya jalan untuk memelihara setiap kita dalam kondisi kita. Yang menjadi pertanyaannya, masihkah aku rindu bersekutu dengan Tuhan? Masihkah aku yakin dialah yang menciptakan alam semesta ini dan semuanya masih ada dalam otoritasnya? Masihkah aku yakin dalam persekutuanku dengan Tuhan bahwa dia hadir untuk memelihara aku, untuk memelihara saudara? Kalau itu yang kita lakukan, terapkan hari demi hari. Dia berkata, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Dia yang memelihara aku dan saudara hari ini, saudara. Dia yang memelihara kita besok, dia yang memelihara kita lusa, dia yang akan memelihara kita terus. Dia akan membuka jalan bagi setiap kita. Kita lakukan juga bagian kita satu dengan yang lain. Itu sebabnya saya berkata di grup saya berkata, lihat satu dengan yang lain. Lihat kondisi teman-teman kita. Mungkin kita yang dibuat Tuhan jadi jalan bagi orang lain. Mungkin kita yang dipakai Tuhan untuk memelihara orang lain hari ini. Lihat kondisi sekeliling kita. Karena Tuhan mau memelihara umat-umatnya, dan mungkin saya dan saudara juga mau Tuhan pakai menjadi alatnya untuk memelihara orang lain. Yang menjadi bagian kita hari ini adalah nikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan dalam persekutuan itu renungkan, imani. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dari hari pertama sampai ke-6. Dia yang menciptakan semua dan hari ke-7 dia berhenti. Dan hari ini pun dalam menerapkan sabat itu, ingat bahwa Allah menciptakan alam semesta, semuanya masih ada dalam tangannya. Di padang gurun Allah lah yang memberi makan umat-umatnya dengan manna. Hari pertama sampai hari ke-6 disuruh untuk memungut, hari ke-7 mereka disuruh berhenti untuk mengingat pemeliharaan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan masih memelihara kita. Maka dengan begitu, dia akan menghibur kita. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kata firman Tuhan. Maka aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kita akan menang, saudara. Dan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Dia akan memelihara setiap kita. Dan mungkin dia juga mau pakai kita untuk memelihara orang lain. Lalu kemudian lihat kalimat terakhir. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dia jamin lagi, saudara. Dia tegaskan lagi bahwa semua janji-janji itu dia tegaskan lagi. Mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Mari hari demi hari terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Maka saya percaya dia akan menunjukkan jalan bagi kita untuk dia menyatakan pemeliharaannya bagi kita. Untuk kita melewati ini langkah demi langkah dengan kendaraan kemenangan. Saya percaya setiap kita akan mengalami kemenangan, menjalani situasi dan masa yang sulit hari-hari ini. Kita tunduk kepala. Saudara, mari dalam kondisi seperti ini, kita tetap berkata, kami akan tetap mengiring-Mu seumur hidup kami, Tuhan. Bersekutu dengan-Mu setiap saat. Haleluya. Mari siapkan hati saudara sambil renungkan firman Tuhan. Kita rendahkan diri di kaki Tuhan. Bahwa kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, kami temukan di dalam Engkau ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, ya saudara, saat dalam hadiratnya menyembah Dia, ada kekuatan di sana.
tersungkurku di kakimu. Haleluya. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu Tuhan. Takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya bagi mengiringmu, mengiringmu. Masuk dalam rencanamu Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan harapanku, harapanku. Kami teguh bersamamu, kami jalani bersamamu Tuhan. Ya Tuhan, untuk mengiringmu, kami masuk dalam rencanamu. Kami serahkan semuanya bagimu. Harapanku, kami teguh bersamamu. Jadikanku bencanamu untuk lagi saudara, sambil angkat tanganmu, katakan mengiringmu. Pikiran kami, kehendak kami Bapa, harapan kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami teguh bersama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami masuk dalam rencana-Mu. Harapanku, bencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Kami mau ya Tuhan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kondisi hari-hari ini kami tidak bisa semua berkumpul di rumah ibadah-Mu,
Tetapi hari ini kami belajar bahwa persekutuan dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan itu bukan pada hari tertentu lagi, tapi setiap saat. Dan bukan hanya di tempat tertentu lagi, tapi di mana saja. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami mau terapkan dalam hidup kami sekalipun dalam kondisi seperti ini. Kami mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan di dalam persekutuan kami mengimani bahwa Allah lah yang berotoritas atas semuanya. Karena Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang memelihara kami umat-umat-Mu. Engkau yang menyertai dan memberkati kami umat-umat-Mu. Dan kami pegang janji firman-Mu hari ini Tuhan, bahwa Engkau akan menghibur kami. Firman-Mu berkata kami akan bersenang-senang karena Tuhan, sekalipun berat kondisi yang sedang kami jalani. Dan kami imani firman-Mu, bahwa kami akan melintasi puncak-puncak bukit dengan kendaraan kemenangan daripada-Mu. Kami akan menang Tuhan, dalam menjalani perjalanan kami yang sekalipun berat rasanya hari ini. Dan kami pegang firman-Mu, bahwa Engkau yang memelihara, memberi makan kami, memelihara kami ya Tuhan. Karena Engkaulah yang mengatakannya. Berkati semua umat-umat-Mu dan siapapun yang mendengar firman-Mu hari ini. Ajari kami, bawa kami, tuntun kami untuk selalu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami terima firman-Mu dan kami mau aplikasikan, kami mau terapkan, kami mau hidupi firman-Mu hari demi hari dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Berkati semuanya kami hari ini, berkati semua tim yang bekerja sama untuk live streaming ini, untuk pelayanan hari ini, untuk memberkati banyak orang. Dan berkati semua para pelayan, berkati juga setiap anak-anak-Mu seberapa yang berkumpul. Karena kami harus mengatur jarak dalam kondisi seperti ini. Berkati umat-umat-Mu yang di rumah yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Berkati semuanya yang bisa mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat jemaat Peniel yang sudah sekian lama kami tidak bisa berkumpul di sini. Kami berdoa bagi mereka bahwa dimanapun mereka berada, ajar mereka bersekutu tetap dengan-Mu. Ajar mereka untuk datang kepada-Mu Tuhan. Ajar mereka supaya membangun mesbah persekutuan mereka di tengah keluarga mereka dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat ibadah kami hari ini. Tuhan telah memberkati semua berjalan dengan baik. Sekali lagi berkati kami semua, berkati juga anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan juga, berkati, kembalikan berlipat kali ganda, berkati umat-umat-Mu, pelihara umat-umat-Mu, sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Kau yang memelihara kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami. Kami sungguh bersyukur buat ibadah kami hari ini. Kami kembalikan segala pujian hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari saudara, kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Turun kiranya berkat dari Allah Bapa dari sorga. Cinta kasih melalui Yesus Kristus. Persekutuan kita yang semakin indah di dalam Roh Kudus. Turun kiranya berkat Tuhan atas kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara. Tuhan memberkati saudara, dimanapun saudara berada. Pulanglah dalam berkat yang berlimpah dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati semua tim yang bekerja sama untuk ibadah hari ini. Tuhan memberkati jemaat yang hadir hari ini seberapa, dan Tuhan memberkati juga semua saudara yang melihat live streaming ini dari manapun, dimanapun saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.